Ini tentang registrasi dan perjanjian praktek kedokteran. Hanya saja materi ini sebenarnya ini materi paling dasar deh ya, paling dasar. Sebentar. Mungkin sebelum saya share materinya, kita diskusi sebentar. Materi yang saya akan ajarkan ini materi paling dasar untuk dokter gigi setelah tamat, setelah membuka praktek. Karena dari registrasi dan perjanjian dokter gigi itulah kalian nanti kalau selamat jadi dokter gigi itu bisa membuka praktek pribadi atau bekerja di institusi kesehatan sebagai dokter dan yang diakui oleh negara. Oke, sekarang saya mau tanya, ada yang dari luar Bali berapa orang? Coba resen deh. Resen yang dari luar Bali? Oh, lumayan. Sisil, Ayu, Hilda, Rista, Dinda, Daniel. Ada yang dari Sulawesi deh? Saya dokter. Siapa? Ada dokter. Azara, siapa lagi? Nanda dokter. Nanda. Nanda dari mana dek? Sulawesi Tengah dokter. Dari Sulawesi Tengah, dari kota Palunya, bukan? Iya dokter dari Palu. Kenapa Nanda mau jadi dokter gigi, Nanda? Pertama karena mau sendiri, terus kebetulan mama juga dokter gigi, jadi dari kecil sudah lihat mama kerja di praktek itu, rasanya tertarik untuk mengikuti jejak mama. Kenapa ngambilnya di Saraswati, dek? Kebetulan mama juga lulusan Saraswati dokter. Oh, mama. Mama lulusan Saraswati. Mamanya angkatan tahun berapa, dek? Maaf dokter, saya lupa. Dokter siapa nama mamanya, dek? Di Ketut Tidak Evayani Wendra dokter. Oke. Siap. Siapa lagi tadi dari ini? Azara ya? Iya dokter. Kenapa mau jadi dokter gigi, Azara? Karena di tempat saya minim dokter gigi, dok. Azara dari mana aslinya, dek? Sulawesi Tenggara, dokter. Oh, di kota Kendarinya atau di mana? Di Kolaka Timur. Oh iya, di Poltim itu memang sedikit sekali dokter gigi. Sedikit sekali. Oke, siapa lagi yang dari Kalimantan ada, dek? Ini Azara pasti nggak keterima di Unhas ya? Karena keluarga dari sini memang, dokter. Siap, dek. Ada yang dari Kalimantan, dek? Siapa yang dari Kalimantan? Saya dokter. Isni dari mana aslinya, dek? Dari Kalimantan Timur di Balikpapan, dokter. Kenapa milih jadi dokter gigi, Isni? Karena kebetulan orang tua saya itu ada di bidang kesehatan, dokter. Makanya saya ingin melanjutkan orang tua saya karena kakak-kakak saya itu nggak ada yang di bidang kesehatan gitu, dokter. Orang tuanya dokter, dek? Enggak. Bidan sama perawat. Di Balikpapan. Sukses terus, dek. Ada lagi? Siapa yang dari Kalimantan lagi, dek? Terima kasih. Oke, Galuh. Kenapa jadi mau jadi dokter gigi, Galuh? Karena di pedesaan saya tuh belum ada dokter gigi, dokter. Galuh dari mana aslinya? Asalnya Galuh? Pasir Sakti, Lampung Timur, dokter. Dari Lampung Timur. Iya. Siap, mulia masih, dek. Terus siapa lagi nih? Anta Yuda. Halo dokter. Oke. Anta kenapa mau jadi dokter gigi, dek? Kalau dari alasan saya dokter, karena kebetulan daerah saya itu belum ada dokter gigi. Kebetulan saya di Karangasem itu daerah terpencil. Kira-kira kalau mau ke dokter gigi itu menempuh jarak 45 menit dokter. Jadi agak lama harus ke kota dokter. Seperti itu. Anta dari mana desanya, dek? Saya dari Bunutan dokter, berdekatan dengan Amed dokter. Ya, Bunutan emang. Bunutan sampai ke utara itu emang susah air, susah dokter. Ada lagi? Siapa lagi yang punya alasan paling mulia? Arya? Arya, kenapa menjadi dokter gigi, dek?
Karena emang saya punya keinginan sendiri dokter, dan juga di rumah saya itu belum ada dokter gigi dok. Arya dari mana aslinya, Dek? Tabanan dok, Tabanan Api, Dek. Arya yang Kediri. dari Kediri. Oh, Iya. Kediri akeh nih ke. Di rumah saya nggak ada. Di rumahnya nggak ada emang. Iya. Oke. Banyak memang kalau mau jadi dokter gigi, faktor-faktor dari awalnya itu kan keluarga. Keluarga, entah itu orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, ini faktor yang paling umum, banyak. Entah itu pada saat saya masuk, saya rasa juga sampai sekarang masih ada. Faktor ketiga ini faktor X, tidak lulus di fakultas kedokteran. Ada nggak? Ada yang punya alasan seperti itu? Silakan open mic. Dava dokter, Dava. Dulu tes di mana, Dava? di Unut dokter, Di Unut. Dava asli dari mana, Dek? dari sini, dari Denpasar. Dari Pasar. Itu faktor ketiga. Saya yakin tidak cuma Dava sendirian. Ini tidak menutup kemungkinan termasuk istri saya sendiri. Itu tidak lolos kedokteran umum, akhirnya masuk ke FKG. Kalau saya sih enggak, saya milih memang jadi dokter gigi. Jadi sebelum masuk ke orientasinya ya, ke registrasi dan perjanjian praktek dokter gigi, kalian harus tanamkan satu. Entah itu mau jadi dokter, entah itu mau jadi dokter gigi, pada prinsipnya saat melakukan praktek di sini tidak hanya buka praktek sore ya. Kalau tadi yang mamahnya dokter gigi mungkin Anda lihat praktek sore, tapi kan mamahnya juga pasti bekerja di rumah sakit atau di puskesmas. Itu juga berpraktek. Berpraktek itu tidak hanya praktek pribadi. Itu diperlukan suatu legalitas. Legalitas itu tertuang dalam sebuah surat yang menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi tersebut kompeten untuk melakukan perawatan kepada pasien. Tapi apakah kompeten itu cukup? Kompeten itu bisa mengerjakan dan diakui oleh negara, itu kompeten. Tapi apakah kompeten itu cukup? Ternyata enggak. Walaupun dia sudah kompeten, dia harus tercatat. Dia harus tercatat. Logikanya sama seperti orang menikah. Apakah nikah siri itu sah? Ya, menurut agama sah. Begitu juga kalau jadi dokter gigi. Mereka setelah disumpah, ya sah, sudah bisa kerja. Tapi apakah diakui oleh negara hak-haknya? Kalau orang nikah siri kan enggak. Karena tidak terjadi pencatatan. Begitu juga dengan menjadi seorang dokter atau dokter gigi, itu harus ada pencatatannya. Oke, saya lanjut ke materi deh ya. Sudah kelihatan share screen saya? Full? Sudah dokter. Sudah. Oke, sekarang saya masuk ke materi registrasi dan perjanjian praktek kedokteran. Di sini kenapa praktek kedokteran? Karena pada prinsipnya untuk berpraktek, dokter dan dokter gigi itu kewajiban dan hak-haknya sama. Sama. Mungkin untuk Dava, itu untuk mengubah keinginan, siapa tahu tahun depan biar enggak tes lagi ya ke FK, Dava. Oke, jadi dasar hukumnya, seorang dokter atau dokter gigi berpraktek itu diatur. Sampai saat ini belum ada undang-undang terbaru deh ya. Undang-undang yang mengatur itu masih Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Di sini mengatur bagaimana dokter dan dokter gigi itu berpraktek. Entah itu praktek pribadi, di praktek sore, dan di puskesmas ataupun di rumah sakit. Oke, Kristo, mungkin ininya deh. Selanjutnya ada namanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ini Permenkes tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran. Ini juga mengatur dasar hukum. Dasar hukum ini kenapa harus ada? Karena ini yang akan menjadi benteng pelindung. Ini akan jadi benteng pelindung bagi seorang dokter ataupun dokter gigi dalam merawat pasien. Jadi anggaplah dokter gigi. Dokter gigi melakukan perawatan pencabutan gigi. Kalau tidak ada benteng pelindungnya, pasiennya melaporkan, itu bisa dianggap tindakan pidana, melakukan tindak kekerasan. Kan sudah mengeluarkan darah tuh, Dek. Sudah mengeluarkan darah, kalau pasiennya nuntut,
tidak ada undang-undang ini, ya sudah dokter atau dokter giginya dianggap perbuatan kriminal, ditangkap. Itulah gunanya hukum atau sesuatu yang mengatur tentang praktek kedokteran. Tujuannya yang pertama adalah perlindungan bagi pasien. Perlindungan bagi pasien di sini maksudnya dengan adanya registrasi praktek kedokteran atau kedokteran gigi, maka pasien tersebut akan tahu dokter ini benar tidak sesuai kompetensinya. Karena dokter atau dokter gigi yang sudah terregistrasi itu bisa diakses database-nya secara online oleh pasien. Coba aja kalian masuk, nanti saya kasih webnya di belakang ya. Masuk ke websitenya KKI, cek aja nama dokter giginya atau nama dokter umumnya, nama panjangnya, itu akan keluar. Dia dokter atau dokter gigi beneran, apa tidak, dia lulusan mana, tamat tahun berapa, itu kelihatan. Itu perlindungan bagi pasien. Dan kalau dia sudah, dokter atau dokter giginya sudah masuk ke database, berarti dokter atau dokter gigi tersebut kompeten untuk melakukan perawatan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa harus melakukan registrasi? Untuk meningkatkan mutu dokter atau dokter gigi. Dengan adanya sistem sekarang, jadi sistem sekarang itu registrasi itu diulang setiap 5 tahun. Jadi masa berlaku surat tanda registrasi dokter gigi itu berlakunya 5 tahun. Kemudian dokter umum ataupun dokter gigi pada saat akan memperpanjang, mereka akan diminta namanya satuan kredit point atau SKP. Itu bisa diperoleh melalui seminar-seminar atau ujian. Nah, mau tidak mau, dokter atau dokter gigi tersebut akan dipaksa untuk meningkatkan keilmuan, sekaligus akan meningkatkan mutu. Kalau nggak kayak gitu, mereka nggak akan bisa memperpanjang izin nih. Nah, di situ juga tujuannya registrasi untuk meningkatkan mutu dokter atau dokter gigi, biar tidak stagnan ilmunya di situ-situ aja. Yang ketiga, untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini tidak hanya kepada dokter atau dokter gigi, tapi kepada pasien. Ambillah contoh, misalnya ada gugatan dari A. Contoh yang paling ini dulu kasus Prita di Jakarta. Itu pasiennya dituntut, Pritanya dituntut oleh rumah sakit. Pritanya dituntut oleh rumah sakit, dianggap pencemaran nama baik oleh rumah sakit Omni. Tapi ternyata setelah dilakukan sidang, rumah sakitnya yang dianggap bersalah. Nah, di sini kepastian hukumnya bukan hanya melindungi pasien, tapi juga melindungi dokter tersebut. Kalau sudah tercatat, mau tidak mau kan nanti akan ada yang melindungi sesuai dengan ranahnya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ngomong-ngomong tentang praktek kedokteran, apa sih itu sebenarnya praktek kedokteran? Jadi menurut KBBI, praktek kedokteran itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Praktek itu apakah harus hands-on? Hands-on itu harus menyentuh pasiennya. Jadi praktek kedokteran itu bisa dilakukan baik secara tatap muka, secara konseling, atau hanya mengobrol. Bisa juga dilakukan secara hands-on. Dikatakan praktek kedokteran apabila terjadi interaksi terapeutik. Terjadi interaksi terapeutik antara dokter dan pasien secara langsung. Jadi praktek kedokteran itu dua arah, bukan cuma satu arah. Nah, kalau penyuluhan pada masyarakat bisa dikatakan praktek kedokteran apa tidak? Tidak. Itu belum bisa dikatakan praktek kedokteran. Karena transaksinya antara satu dokter secara massal itu belum bisa dikatakan praktek kedokteran. Namun, apabila dokter tersebut melakukan transaksi terapeutik atau dua arah, di mana si pasien tersebut memberikan informasi yang jelas tentang keadaannya, kemudian dokter tersebut memberikan solusi, itu baru bisa dikatakan praktek kedokteran. Instruksi dokter. Yes. Izin memberitahu dokter bahwa slide-nya belum berjalan dari tadi. Okay. Stuck di judul aja. Terima kasih dokter. Thank you. Sebentar ya. Oke, sudah kelihatan?
Ya. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Oke, ini pernyataan dari sebuah undang-undang. Jadi dokter atau dokter gigi dengan keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik khas dan pembenaran yang diberikan oleh hukum. Yaitu ini tadi, diperkenankan melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Tindakan medis yang dilakukan bukan oleh dokter dapat digolongkan sebagai tindakan pidana. Jadi yang boleh mengubek-ngubek tubuh pasien itu hanya dokter atau dokter gigi dengan seizin pasien. Ini jangan ditelan mentah-mentah deh ya, pembenaran oleh hukumnya ini. Di situ ada embel-embelnya lagi. Dengan persetujuan pasien, dengan diagnosa yang jelas, dengan rencana perawatan yang jelas. Ini masih banyak embel-embelnya, tapi garis besarnya itu boleh. Kemudian kalau bukan dokter atau dokter gigi, bagaimana? Kalau menurut undang-undang itu digolongkan sebagai tindakan pidana. Nah, di sini kepastian hukumnya, registrasi praktek dokter gigi itu diperlukan untuk meningkatkan patient safety dan memberikan kepastian hukum kepada dokter tersebut. Jadi ini sudah diakui kalau di Indonesia, yang mengakui itu namanya Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Ini harus sudah di luar kepala deh ya. Kenapa ini dikasih di semester 1? Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI ini akan melekat di kepala kalian sampai nanti kalian tua. Kalian akan berurusan terus sama ini. Dari sekarang sudah harus diberikan. Oke, sekarang saya mungkin akan mengurutkan satu persatu deh ya. Bagaimana sih proses registrasi praktek kedokteran tersebut saat kalian sudah menjadi dokter gigi. Yang pertama, itu ada namanya organisasi profesi. Kalau kalian mungkin sering nonton TV atau nonton YouTube, kemarin ada ID untuk dokter umum. Jadi dokter umum itu Ikatan Dokter Indonesia. Kalau untuk dokter gigi, namanya Persatuan Dokter Gigi Indonesia, atau PDGI. Kemarin ada lagi yang kisruh kan, PDSI, yang masalah sama terawan. Dia membentuk organisasi profesi sendiri, tapi yang diakui oleh undang-undang sebagai organisasi profesi adalah ID dan PDGI. ID itu jaketnya hijau, PDGI jaketnya ungu. Itu harus diingat dari sekarang. Kemudian setelah ada organisasi profesi, jadi tugas dari organisasi profesi ini adalah menaungi, dia sebagai wadah dari dokter gigi atau dokter umum dalam memperoleh kepastian hukum, dalam memperoleh perlindungan, dalam memperoleh kepastian peningkatan keilmuan. Peningkatan keilmuan tersebut melalui seminar-seminar, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui bakti sosial, dalam proses memperpanjang surat izin. Jadi itu fungsinya. Jadi organisasi profesi itu tidak hanya dokter gigi tersebut masuk ke sana, kemudian hanya diam pasif, enggak. Jadi di organisasi profesi mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum tadi, berhak untuk mendapatkan peningkatan kompetensi atau melalui seminar-seminar, Baksos juga wajib di sana, tapi dokter gigi tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi semua etika-etika yang berlaku. Seperti itu. Nah, dalam proses registrasi, organisasi profesi ini akan mengeluarkan namanya surat rekomendasi. Jadi saat menjadi dokter gigi, mereka masuk ke dalam organisasi profesi, nanti dokter atau dokter gigi tersebut akan diberikan rekomendasi oleh organisasi profesi. Rekomendasi tersebut isinya bahwa dokter atau dokter gigi tersebut adalah benar dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki masalah etik. Karena permasalahan dari dokter atau dokter gigi itu ada dua. Permasalahan etik dan permasalahan hukum. Etik ini yang paling abu-abu, yang paling sering dilanggar. Nah, rekomendasinya dikeluarkan oleh organisasi profesi. Selanjutnya, ada namanya Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.
Ini dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu. Untuk dokter gigi, ini ada beberapa, Dek. Untuk dokter gigi umum, namanya Kolegium Dokter Gigi Indonesia atau KDGI. Nah, masing-masing spesialis juga punya. Jadi ada kolegium konservasi, ada kolegium bedah mulut, itu masing-masing punya. Kolegium ini yang nantinya akan menerbitkan yang namanya sertifikat kompetensi atau serkom, yang menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi tersebut layak berpraktek sesuai kompetensinya. Nah, bagaimana caranya menentukan layak apa tidak? Itu tadi, rekomendasi yang diberikan oleh organisasi profesi. Jadi, kalau baru tamat atau baru menyelesaikan, baru menjadi dokter gigi, yang memberikan rekomendasi kepada kolegium adalah Fakultas Kedokteran Gigi, FKG. Tapi, apabila akan melakukan perpanjangan per 5 tahun tersebut, yang wajib memberikan rekomendasi bahwa dokter tersebut tidak layak secara etik dan organisasi adalah organisasi profesi. Setelah diberikan rekomendasi, kolegium ini akan mengeluarkan namanya sertifikat kompetensi atau serkom yang menyatakan dokter atau dokter gigi tersebut layak sesuai dengan kompetensinya. Nah, setelah keluar serkom, naik lagi nih ke Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Konsil Kedokteran Indonesia ini tidak hanya membawahi dokter umum deh ya. Jadi dokter gigi dan dokter umum itu jadi satu badan. Dalam pengurusan surat izinnya itu satu badan. Itu diurus oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Dia badan otonom. Otonom di sini artinya berdiri sendiri di bawah presiden langsung. Jadi kalau disetarakan, KKI ini setara dengan KPK. Dia setara dengan KPK, Dek. Tidak ada intervensi dari luar, dia langsung di bawah presiden. Independen, jadi ada dua di situ, ada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Nah, tugasnya konsil di sini, dia mengeluarkan yang namanya surat tanda registrasi atau STR. Jadi dokter gigi tersebut, kalau dia sudah layak secara etik, kemudian dia sudah layak secara kompetensi, dia harus terregistrasi atau tercatat. Nah, tercatat ini nanti setiap orang atau setiap dokter atau dokter gigi akan tercatat di sistem. Nah, itu yang tadi yang saya bilang. Setelah dicek, masyarakat luas bisa mengakses ini benar dokter atau dokter gigi. Seperti itu. Itu dicatat by sistem. Dan pencatatan itu wajib dilakukan karena sekarang di Indonesia kita kan sudah center satu database. Jadi apabila nama dokter atau dokter gigi tersebut tidak tercatat di sistem KKI atau tidak terregistrasi, dia tidak akan bisa berpraktek. Karena pada saat melakukan pengurusan izin praktek, itu mengambil data dari sini semua. Nah, registrasi di sini adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu di sini, misalnya dia spesialis, ada peningkatan kompetensi kan, itu wajib dicatat, diregistrasi. Jadi, setelah dia tercatat, berarti negara menjamin bahwa dokter atau dokter gigi tersebut bisa berpraktek, bisa melakukan praktek dan dilindungi oleh hukum. Tapi itu baru terregistrasi. Pada saat praktek nanti ada lagi prosesnya. Nah, ini saya mungkin jelasin satu-satu deh ya. Pada saat awal, ini proses alur registrasi praktek dokter gigi. Mungkin kalau ada yang terlalu cepat atau bagaimana, langsung dipotong deh ya, silahkan. Pada saat kalian menjadi dokter gigi, atau dokter gigi pada saat selesai penyumpahan, itu akan memperoleh yang namanya sertifikat kompetensi atau serkom. Jadi sertifikat kompetensi itu adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi dalam menjalani praktek kedokteran. Untuk memperoleh serkom atau sertifikat kompetensi, itu melalui dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur ujian kompetensi. Itu dilakukan, ujian kompetensi ini dilakukan kepada dokter gigi baru, yang baru tamat, atau kepada dokter dan dokter gigi yang tidak memperpanjang surat izinnya lebih dari 10 tahun.
Misalnya dokter ini tidak pernah ikut seminar, kredit poinnya kurang, SKP-nya kurang, dia tidak pernah memperpanjang, dia tidak pernah praktek nih ceritanya 10 tahun, terus dia mau praktek lagi, ya tidak bisa segampang itu dikeluarkan serkomnya. Jadi dia harus ujian dulu. Dia harus ujian dulu, setelah ujian baru dia dapat namanya sertifikat kompetensi, setelah itu baru dia dinyatakan kompeten. Jalur yang kedua adalah jalur sertifikat atau jalur P3KGB, pengembangan profesional keilmuan berkelanjutan, kedokteran gigi berkelanjutan. Ini registrasi ulang setiap 5 tahun. Jadi mereka mengumpulkan SKP, kalau dokter gigi dia pakai sistem deh. Mungkin kalau yang orang tuanya dokter gigi pasti sudah tahu. Dia pakai sistem, setelah itu masuk ke akun masing-masing, setelah itu per 5 tahun dicek, ajukan, keluar serkomnya. Kalau lewat dari 5 tahun, masih bisa dikasih tenggang waktu lagi 5 tahun. Tapi ada denda. Misalnya kalau 5 tahun itu 30 SKP. Anggaplah dia lewat 6 bulan. Mungkin bisa jadi 40 SKP. Ada denda-dendanya. Bukan denda nominal uang deh ya. Denda jumlah SKP yang harus dikumpulkan kembali. Kalau lewat dari 10 tahun, tidak melakukan registrasi ulang, kembali ke pasal 1. Dia harus ujian. Kurang lebih seperti ini alurnya deh ya. Ini alur untuk yang ujian kompetensi dengan sistem ujian. Dengan sistem ujian, yang ini jalur P3KGB. Ini disahkan tahun 2018 untuk dokter gigi. Ini disahkan. Bagan-bagan ini tolong diingat ya. Ini banyak keluar di ujian kompetensi. Di sini, ini banyak keluar di sini. Oke, selanjutnya setelah Serkom keluar, ada namanya STR, surat tanda registrasi. Ini bukti tertulis bahwa dokter-dokter gigi tersebut telah diregistrasi. Ini yang mengeluarkan adalah Konsil Kedokteran Indonesia. Dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki STR tidak dapat melakukan praktek kedokteran. Itu harus diingat. Dia harus terregistrasi dulu, baru bisa melakukan praktek. Nah, jenis-jenis STR sekarang, ada namanya STR dokter dan dokter gigi, ini yang umum. Ada namanya STR pendidikan. Jadi STR pendidikan ini dipakai oleh mahasiswa yang sedang menempuh program spesialis. Makanya kalau lagi menempuh program spesialis, dia hanya bisa berpraktek di rumah sakit yang menjadi wahana. Dia sudah tidak bisa praktek pribadi. Tidak bisa praktek pribadi karena dia tidak punya STR ini, yang nomor 1. Ini dicabut, digantikan oleh ini. Setelah ini keluar, setelah dia selesai menjalani program spesialis, dia akan mendapatkan STR dokter dan dokter gigi spesialis. Seperti itu. Nah, di sini juga ada STR bersyarat dan STR sementara. STR bersyarat ini yang dikeluarkan oleh warga asing yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya dokter gigi asing mau praktek ke Indonesia kan banyak persyaratan itu. Mereka dikeluarkan ini. Kalau STR sementara, ini dikeluarkan kepada warga negara asing yang ingin melakukan penelitian di Indonesia. Itu wajib. Tapi dengan syarat, kalau yang sementara ini mereka tidak boleh memegang pasien. Itu tidak boleh. Di sini ada tambahan lagi deh ya, di undang-undang yang terbaru saya belum masukkan, itu namanya ada STR internship. Jadi saat dokter atau dokter gigi tersebut melakukan program internship, itu harus punya STR internship. Ini alurnya, sampai saat ini masih ini ya. Saya tidak tahu nanti, ini akan terus berkembang deh. Ini akan terus berkembang, tapi sampai saat ini yang berlaku alurnya, jadi saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, tadi sudah punya Serkom, jadi Serkom terbit untuk mengajukan STR. Sudah punya STR, terus saya mau praktek nih. Apa yang harus saya lakukan? Itu harus mengurus dulu surat izin praktek. Kalau tidak punya surat izin praktek, ya belum bisa praktek. SIP, ini bukti tertulis yang diberikan oleh, ingat ya di sini di garis bawahi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang menjalankan praktek dokter gigi. Jadi ini sudah ada Permenkesnya ya, sudah ada Permenkesnya. Di bab 2 pasal 2 tadi Undang-Undang Praktek Kedokteran, setiap dokter gigi wajib memiliki SIP. Ini mempertimbangkan keseimbangan jumlah dokter.
Terus ini SIP-nya jenisnya dia. SIP dokter, dokter gigi spesialis, dokter gigi spesialis. Untuk sekarang di semua kota, di hampir semua kota deh, yang mengeluarkan SIP adalah Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu atau Dinas PTSP atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Jadi kalau dulu Dinas Kesehatannya langsung mengeluarkan SIP, kalau sekarang di Denpasar, di Bali lah khususnya, di semua kabupaten, itu dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Satu Pintu, tapi harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Semua perizinan seperti itu sekarang. Terus, ini kewenangan tambahan, sudah res. Nih, SIP atau surat izin praktek hanya boleh digunakan untuk 3 tempat praktek. Untuk 3 tempat praktek. Tidak boleh lebih. Itu boleh di kota yang sama atau beda provinsi, yang jelas pada saat kita mengurus STR, surat tanda registrasi dari KKI itu, dokter atau dokter gigi akan diberikan satu yang asli, salinan asli dari STR, dan 3 salinan kopian. 3 salinan kopian yang dilegalisir. Nah, 3 salinan legalisir ini akan digunakan untuk praktek pertama, praktek kedua, dan praktek ketiga. Jadi nggak mungkin bisa lebih. Itu sudah syarat. Sekarang juga sistemnya online, jadi Dinas Kesehatannya tinggal narik data. Ini sudah benar kepake apa belum? Seperti itu. Berlakunya 5 tahun. SIP itu berlakunya 5 tahun semasa berlaku STR. Semasa berlaku STR. Maksudnya gini, anggaplah STR kalian berakhir tahun 2025. Kemudian baru mengurus SIP tahun 2024. Kalau dari logika kan mengurus SIP 5 tahun berlakunya. Tapi di sini enggak. Berarti SIP yang akan diurus tersebut hanya berlaku untuk 1 tahun. Begitu STR-nya kadaluarsa, maka SIP akan mengikuti. Seperti itu, Dek. Jadi, masa berakhir SIP itu sama dengan masa berakhir STR-nya. Dan wajib melakukan perpanjangan 6 bulan sebelum masa berakhir. Seperti itu. Nah, ini untuk daerah-daerah terpencil tadi, di Palu, setahu saya banyak, apalagi di Kolaka, di Kolaka Timur, saya lama di Kendari, jadi saya tahu persis, itu di sana kekurangan tenaga dokter gigi spesialis, bukan dokter giginya deh ya, dokter gigi spesialis, terutama bedah mulut. Apalagi di Sulawesi Tenggara sekarang cuma ada 2. Kemudian di Palu 3, 1 provinsi. Nah, itu kan kalau bedah mulutnya cuma punya 3 SIP, maka akan tidak bisa menjangkau semua. 1 provinsi itu tidak bisa menjangkau. Akhirnya ada keputusan sekarang, surat tugas namanya. Surat tugas tersebut diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Ingat ya, Dinas Kesehatan Provinsi diberikan kepada dokter atau dokter gigi yang di daerahnya kekurangan tenaga medis, kekurangan dokter atau dokter gigi. Dan berlakunya cuma 1 tahun. Itu surat tugas, mereka boleh lagi. Jadi kalau orang bilang SIP keempat, tapi sebenarnya itu bukan SIP keempat, itu surat tugas. Itu untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan. Ini berlaku 1 tahun, diajukan oleh kabupaten kota. Jadi cara untuk memperoleh surat tugas itu tidak bisa dokter spesialisnya langsung, saya mau praktek di sini, saya perlu surat tugas. Nggak seperti itu sistemnya, Dek. Jadi misalnya tadi dari Kolaka Timur, ternyata kekurangan dokter spesialis nih. Kolaka Timurnya mengajukan ke dinas kabupaten, ke dinas provinsi. Daerah saya nih kekurangan spesialis bedah mulut. Nanti dinas provinsinya akan melihat siapa nih dokternya yang ada. Ternyata dokternya kurang. Oke, saya menunjuk dokter A untuk praktek di Kolaka Timur. Walaupun SIP-nya sudah 3, saya kasih surat tugas. Kurang lebih kayak gitu sistemnya. Ini ada kewajiban dan kewenangan. Jadi diatur dalam pasal 26. Jadi dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP wajib memasang papan nama. Kenapa saya garis bawahi di sini, Dek?
ini sering menjadi permasalahan setelah kalian menjadi dokter gigi. Papan nama untuk praktek dokter gigi itu sudah jelas berlatar putih, hanya menunjukkan nama dan gelar, kemudian tanpa warna apapun ya, cuma hitam dan putih. Ukuran maksimum itu 60x90, itu diatur. Boleh mencantumkan nomor HP. Tidak boleh isi gambar, tidak boleh isi pernak-pernik. Seharusnya seperti itu. Namun realita di lapangan yang banyak dilakukan penindakan oleh PDGI dan Dinas Kesehatan, itu papan namanya dihias, deh. Ada yang besar banget. Itu kena tindak. Dan kalau kena tindak, biasanya surat tegurannya ada 1, 2, 3. Kalau sudah melewati batas yang ketiga, SIP-nya dicabut, tidak bisa praktek lagi. Itu sudah parah banget, kayak mungkin kalian pernah dengar kasusnya Terawan ya. Jadi, organisasi profesi, ID dan PDGI itu tidak bisa mencabut SIP, deh. ID dan PDGI hanya bisa merekomendasikan untuk pencabutan SIP. Yang boleh mencabut SIP adalah Dinas Kabupaten Kota. Begitu juga SIP. Surat izin praktek kan bukan PDGI atau ID yang mengeluarkan. Nah, apabila dokter tersebut memiliki dokter pengganti, misalnya nih, si Feby mau praktek, kemudian Feby ini berhalangan praktek. Dia menunjuk Esa Kumala untuk menggantikan prakteknya. Nah, Esa Kumala ini harus memiliki SIP juga, baru dia bisa menggantikan si Feby. Walaupun SIP-nya Esa Kumala tersebut tidak pada prakteknya Feby, pada praktek lain, itu bisa. Itu bisa. Yang penting dia punya SIP aja, itu untuk dokter pengganti. Namun lain halnya apabila memang Feby tidak bisa praktek rutin setiap hari Rabu dan Kamis. Kemudian meminta Esa Kumala untuk praktek setiap Rabu dan Kamis. Ya mau tidak mau, Esa itu harus membuat SIP di prakteknya si Feby. Seperti itu deh. Kalau terjadwal, ya mau harus punya SIP. Tapi kalau hanya sewaktu, itu bisa digantikan oleh orang yang tidak, dokter yang tidak memiliki SIP, tidak memiliki SIP di tempat praktek tersebut, tapi memiliki SIP di tempat lain. Itu boleh. Ini pidananya. Setiap orang yang dengan sengaja memperkerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki STR, dipidana paling lama 10 tahun dengan denda 300 juta. Siapa yang melakukan penindakan? Ini atas rekomendasi dari organisasi profesi, kemudian rekomendasi dari Dinas Kesehatan, kemudian dibawa ke pengadilan. Itu denda perdatanya. Dan dokternya tersebut, korporasinya, ini tindakan pidana dilakukan oleh korporasi. Korporasi di sini, misalnya klinik atau rumah sakit, ditambah lagi dendanya. Dan pencabutan izin. Untuk yang ini, di Bali sudah pernah ada yang kena, deh. Itu tahun 2010 dan 2014. Salah satu rumah sakit besar. Jadi, ternyata di sana setelah dilakukan sidak itu kan ada laporan. Ya, umumlah di Indonesia, deh, tidak akan dilakukan sidak kalau tidak ada laporan. Yang melapor itu siapa? Yang melapor siapa? Yang melapor itu paling dekat adalah teman sejawat. Sesama dokter atau sesama dokter gigi. Misalnya nih Abel praktek, ternyata STR Abel berakhir. Pasien kan tidak mungkin sampai ngecek, STR-nya berakhir. Nah, si Dinda ini ternyata nggak suka sama Abel. Si Dinda ini usil. Dinda akhirnya melaporkan Abel tuh. Dilaporin ke organisasi profesi. Itu STR-nya mati. Kita lapor yuk, lumayan dapat 300 juta, kita bagi 2 gitu. Nah, gitu sistemnya yang banyak di Indonesia. Jadi STR itu harus ada. Biasanya karena kejadian yang sudah pernah terjadi. Jadi waktu itu salah satu rumah sakitnya didenda, dia tidak boleh, dia didenda kurang lebih sekitar 400 juta. Kemudian tidak boleh merekrut pegawai baru. Itu kan salah satu kerugian sekali untuk rumah sakit. Itu salah satu rumah sakit besar di Bali, deh, kena sidak. Yang melaporkan siapa? Ya, sesama dokter yang dipecat, yang tidak puas. Yang tidak puas sama Jaspel, itu bisa terjadi.
Makanya semenjak itu, kemudian ada lagi sekarang sistem akreditasi rumah sakit, makanya kalau rumah sakit ketat banget. Terus kejadian juga di praktek mandiri. Ini saya kebetulan di PDGI, itu baru kejadiannya 3 tahun yang lalu. Dokter ini melakukan pencabutan gigi. Kemudian ternyata ada komplikasi pasiennya. Pasiennya nuntutlah ke dokter ini. Yang paling pertama ditanyakan oleh kepolisian, penyidik, surat legalitasnya lengkap apa enggak? Dia punya STR apa enggak? Kalau ternyata memang di situ dokter tersebut punya STR, oke, lengkap, klop. Maka organisasi profesi, entah itu IDI atau PDGI, akan turun. Membantu semaksimal mungkin, biasanya tidak akan sampai ke pengadilan. Biasanya, Dek. Kalau sudah sampai ke pengadilan tuh, biasanya besar banget kasusnya. Tapi biasanya enggak, itu hanya sampai mediasi. Win-win solution. Tapi, yang kemarin itu kasusnya, pas dicek, ternyata enggak punya STR. STR-nya mati, sudah 2 tahun enggak diperpanjang. Organisasi profesi, waktu itu PDGI, tetap mendampingi, tapi si oknum dokter tersebut tetap diproses hukum, tidak bisa maksimal. Karena dari awal sudah salah. Sudah tidak punya STR, tapi melakukan tindakan. Ya, mau bagaimana, walaupun dia bisa, dia hebat, itu sudah pasal satunya sudah salah. Akhirnya kena, itu dendanya kalau tidak salah waktu ini 2,5 M. Dicabut izin prakteknya selama 2 tahun tidak boleh praktek, kena 2,5 M, setelah itu trauma, dokternya tidak praktek lagi sampai sekarang. Terus, ada yang mau ditanyakan? Simpel kan? Ada yang mau bertanya? Ini materinya tipis-tipis, Dek. Tipis-tipis banget. Izin Tapi bertanya, mungkin, dokter. ya silahkan Dava. Dava, pertanyaannya, tadi dokter kan ada menyinggung tentang akreditasi rumah sakit. Nah, di sini Dava pernah lihat rumah sakit itu ada terakreditasi purnawira gitu dokter, apa itu Paripurna. ya paripurna itu akreditasinya termasuk gimana dokter? Itu udah bagus atau masih gimana? Kurang. Oke, jadi untuk untuk rumah sakit sendiri, akreditasi tertingginya itu namanya akreditasi paripurna. Kebetulan setiap rumah sakit pasti akan mencari itu. Reakreditasi itu dilakukan setiap 3 tahun, Dek. Tujuan dilakukan akreditasi kepada rumah sakit itu untuk menjamin mutu. Jadi kalau rumah sakit itu kan punya standar mutu namanya, Dek. 12 standar mutu yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi dilakukan akreditasi untuk mengecek ke-12 standar mutu tersebut apakah sudah sesuai apa belum. Apakah dijalankan apa tidak. Nah, apabila dari 12 standar tersebut ternyata tidak semuanya tercapai, dia tidak dapat paripurna, dapatnya madya. Tapi beberapa rumah sakit selalu mencari yang paripurna karena untuk proses akreditasi itu panjang. Seperti itu, Dek. Itu paripurna yang paling tinggi. Kebetulan kalau RSGM Saraswati sendiri itu baru tahun depan akan melakukan akreditasi ya Stungkara paripurna, dan kalian pasti akan terlibat, Dek. Semua terlibat termasuk mahasiswa profesinya, mahasiswa sarjana dan mahasiswa profesi. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Siapa yang belum pernah ke kampusnya sama sekali? Coba raise hand. Saya yakin pasti ada. Yang di luar kota sudah pernah ke sini? Azara, sudah pernah? Sudah, dokter. Ada yang belum pernah? Harusnya sudah semua ya. Apalagi kemarin sempat pas ospeknya pingsan banyak tuh. Siapa yang kemarin pingsan? Itu pas ospek kalian kan banyak yang kena meningitis.
Tumben-tumbenan ospek UGD-nya full. Oke, ada yang mau bertanya lagi, Dek? Gimana? Untuk materinya, saya sudah kirim, Dek, ya, yang hari ini ke arah, mana arah? Baik dokter, sudah saya Ya. terima. Mohon maaf, saya Ya. tidak bisa on cam karena kan sinyal dokter hujan di sini. Siap, nanti di ini, Dek, ya, diteruskan ke teman-temannya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, feel free WhatsApp saya, Dek, untuk ini. Oh ya, saya lupa kemarin, sudah sempat dimintain Google Form untuk ngisi data nggak? Database untuk IKGM. Kortinya mana, Dek? Kortinya, Dek? Omang? Hadir dokter. Sudah, ini kemarin sudah sempat dimintain ini, Dek. Database belum ya? Belum dokter. Belum. Nanti saya ini, Dek, ya. Saya buatkan satu Google Form, saya kasih ke kalian biar nanti diisi database-nya. Tolong Anta Yuda dikirimin saya absen dalam format Excel, Dek. Baik dokter. Nama teman-temannya pastikan huruf kapital semua ya. Baik dokter. Ya, isinya nama sama NPM aja. Nanti saya buatkan satu database untuk ini ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kalau memang nanti tiba-tiba ada yang terbersit apa, feel free untuk WhatsApp deh ya. Oke, materi ini disimpan-simpan dulu. Nanti semester 5 akan ada pengembangannya lagi. Nanti pas masuk ke koas, profesi, ada pengembangannya lagi. Satu aja mungkin, dokter gigi dan dokter umum, sebenarnya kalau dilihat dari sistem pendidikannya akan ada perbedaan yang jauh, Dek. Tidak berbeda jauh. Kemudian sistem registrasinya juga sama, namanya aja dokter gigi dan dokter umum. Cuma kalau memang kalian, sekarang kan baru semester 1 nih, kalau memang kalian tidak berniat masuk ke kedokteran gigi, kalau saran saya mulailah dari sekarang untuk mundur. Kalau memang kalian sudah terlanjur masuk, kayak Dava tadi kan sudah terlanjur masuk nih, itu lumayan loh, 250 juta minimal kalian bayar masing-masing kan, rata-rata. Belum lagi kalau ada yang nambah. Ya kalau itu dibelikan ruko, terus pakai modal nikah, itu lumayan tuh, Dek. Jadi dengan biaya yang sudah kalian keluarkan, ya bersyukurlah kalian di antara 1000 mahasiswa yang calon mahasiswa lain. Saya yakin dengan jadi dokter gigi, cita-cita kalian tadi pasti bisa tercapai kok. Pasti bisa tercapai. Setiap orang kan banyak tujuannya. Yang orang tuanya dokter gigi nanti bisa nerusin, lumayan ibunya jual mahal kan, beli mahal ada penerusnya, bapaknya beli mahal ada penerusnya. Yang di rumahnya belum ada dokter gigi, ya nanti bisa sombong ke keluarganya pas lagi sembahyang di Sanggah Gede, tiang dokter gigi. Itu tidak menutup kemungkinan loh, Dek, ada banget. Ada banget, Dek. Dokter atau dokter gigi ya kurang lebih sama. Yang penting kalian bagaimana bawanya. Sekarang semester 1 masih happy-happy, silahkan ikut banyak kegiatan, terutama di BEM. Ikutin semua kegiatannya, Dek. Saran saya jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Karena dari materi-materi yang di luar itu nanti banyak membantu kalian untuk lulus. Seperti itu. Kalau skill materi yang apa yang saya sampaikan sekarang, kemudian apa yang dosen-dosen nanti lainnya sampaikan, itu akan membantu kalian dari segi akademik. Tapi dalam proses perjalanannya sampai kalian jadi dokter gigi, itu akan berbanding seimbang antara skill akademik dan non-akademik. Jadi tolong semuanya diikutin. Oke, mungkin dari saya sekian. Kalau tidak ada yang mau bertanya, feel free untuk WhatsApp. Terima kasih atas waktunya. Saya izin live, Dek, ya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dek.